Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Investasi Tabungan Channel. Kali ini kita akan membahas perusahaan Astra Internasional dengan kode saham ASII. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak reksadana di portofolionya. Perusahaan ini dimiliki oleh Jordin Clay and Gary Limit dengan 50,11% saham dan masyarakat sebesar 49,89%. Perusahaan ini listing di tahun 1990 dengan harga Rp14.000 per lembar saham. Secara teknikal perusahaan ini kita lihat ini kan volumenya. Perusahaan ini selalu di maintenance, itu kan di maintenance, dijaga. Secara teknikal secara teknikal dan volumenya ini dijaga, perusahaan ini dijaga. Nah, secara garis teknikal perusahaan ini berada masih bisa uptrend ke sini, bisa downtrend ke bawah sini. Kalau ini ntar candlenya ini tembus ke garis hijau ini downtrend. Kalau ini bisa nembus ke sini uptrend. Tapi secara parabolik ini sudah nembus tapi tidak kuat. Dalam artian tidak kuat gimana? Ini patokan kita ini MA5 ini kan turun, gak kuat untuk naik. Kemungkinan di sini ada barang banyak. Coba kita lihat, kan ini lagi running. Coba kita lihat gimana. Kita lihat gak bisa naik ini, gak bisa naik. Baru ada volume besar baru naik. Lah, ini loh, ini jaga nih perusahaan, jaga agar tidak naik di 6.000-an. Loh, parabolik 6.000. Lihat, ini loh. Ya kan, ini kan paraboliknya sini. Nah, ini kan parabolik. Itu kan parabolik toh. Nah, kemudian ini maaf, ini parabolik. Ini dijaga. Makanya ini gak bisa naik. Sahamnya gak bisa naik, ini dijaga. Nanti dijaga sebesar dengan 17.000 lot. Sedangkan ini gak bisa turun juga, ini dijaga juga. Ini kalau ini tembus, ini akan downtrend. Saham ini akan downtrend. Kalau ini akan bikin tembus ke 6.000, kemudian akan naik lagi. Tapi secara teknikal ini sahamnya akan turun. Nah, rekomendasi saya untuk beli itu di harga sini. Tapi ini resiko ini. Di harga sini resiko. Kalau ini jebol ini kebanyakan turunan terus. Nah, kalau aku jangan sini. Di sini aja, di sini loh. Kalau aku sini. Oh, di harga sini sama sini. Kita buy. Sini. Kita buy. Dan kemudian kita buy lagi di harga sini. Sini sama sini. Nah. Target buy di harga sini. Sini. Nah, target buyer kita di harga sini dan target untuk kita jual itu di harga sini. Kenapa sih aku kok pilih harga sini? Soalnya ini harga sebelum corona, di awal tahunan, sebelum corona dimulai, ini sini harga sini. Seandainya patokan kita gini loh,
Kalau ini kan masih musim corona benar sudah hilang, tapi ini itu masih perusahaan itu masih dalam kondisi belum stabil lah dalam artian. Nah, oleh sebab itu kita cari perusahaan yang belum stabil di tahun-tahun ini. Kalau Astra aku target di harga 5 ribuan. Kita beli di harga 5 ribuan aja. Kalau sini bayam, takutnya ntar kalau jebol ini akan langsung ke ini. Makanya kalau kita cari safety kan tergantung budget. Nah, kita cari safety aja, kita di harga 5 ribuan aja. Harga 5 ribu termasuk safety. Kita belian sekitar satu lot kan sekitar 500 ribu. Nah, kemudian kita turun lagi, kita bayar aja. Kalau naik kita gak usah beli, biarin. Intinya kalau kita mainnya itu gini loh. Kita beli itu cicil. Target bayar di harga berapa? Sini 5 ribu. Oke, kita beli berapa lot? Aku targetan, kalau target perusahaan ini sekitar satu lot dulu. Satu lot turun, sini satu lot. Turun lagi aku beli. Turun lagi aku beli. Dan kalau turunnya gratis, kita akan beli di harga sini dengan lot yang hampir banyak. Tapi portofolio harus dibagi ke berbagai perusahaan. Tapi masih ini mas, trennya ini masih belum tembus, uptrendnya ini masih kuat. Nah, kalau masih kuat, bisa jadi perusahaan ini akan naik kembali ke harga normalnya perusahaan ini waktu tahun 2000, waktu bulan 1 tahun 2020 di harga 7 ribuan seandainya ini kembali. Tapi kita lihat pasar aja dengan banyak sentimen variasi baru, kemudian daya beli masyarakat menurun, kemudian kita lihat dengan grafiknya ekonomi kan pertumbuhannya masih kecil, hitungannya belum waktunya untuk naik. Dalam artian belum waktu untuk naik gimana toh mas? Nah ini loh, belum artian hitungannya pada waktu corona, belum pada waktu normalnya ekonomi. Sentimen kan ini sentimen corona. Nah daya beli masyarakat tuh naik turun. Kan ini kan termasuk produknya kendaraan, spare part dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang-orang mementingkan makan dulu daripada lain-lain, daripada kendaraan atau lain-lainnya. Itu. Meskipun ini uptrendnya bagus, tapi itu ya ini kan di Medland, bulan-bulan ini di Medland. Ditargetkan jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ini jatuh lagi, terus kita beli lagi aja. Tapi kita lihat gak tahu siapa yang Medland. Tapi kalau aku sih rekomendasi kita antri aja sini. Jadi perusahaan yang naiknya lama ini. Dalam artian naiknya lama itu perusahaan ini belum belum apa belum belum apa tidak terlalu terlalu cepat-cepat naiknya perusahaan ini. Kalau perusahaan blue chip itu gitu bertahan tapi naik. Nah oleh sebab itu kita cari momentum di saat harganya itu di bawah. Kalau aku target di harga 5 ribuan kita beli. 5 ribuan kita beli kita tabung. Kita lihat di grafik mingguan coba. Secara mingguan perusahaan ini tidak naik. Naik turun lagi. Dan kebanyakan di sini harganya di 5 ribuan. Nah, di 5 ribuan itu kebanyakan support terkuatnya di harga 5 ribuan. Oleh sebab itu kita beli aja di harga 5 ribuan. Saranku kalau di harga sini kemungkinan ya agak lama lah turunnya sini. Tapi grafiknya ini meskipun ini MACD mau persilangan dengan MA60 sama mau silangan dengan MA20, tapi ini grafiknya itu turun.
Yang kutakutkan seandainya kita langsung beli, ntar ini lah takutnya ntar kita turun gini. Kali ini kan persilangan toh. Saja bener naik up, kemudian turun. Jet ini. Nah, oleh sebab itu rekomendasi saya di harga 5 ribuan. Kalau nggak di 5 ribuan ya kita beli aja di harga sini, target sini 4.600-an. Ini 4.600-an lebih baik. Bener. Kalau saran nih bener lebih baik di harga 4.600-an. 600-an. Di 4.600-an kalau ini turun. Harga tertingginya perusahaan ini di harga 9 ribuan, 9 ribuan. Dan harga terendahnya di harga sini. Itu 500-an. Di tahun 2009 mulai kenaikan di tahun 2009 naik sampai setahun 2 tahun, kemudian penurunan distribusi, naik turun, kemudian sini turun. Takutnya kalau kita beli gak bisa naik, kita akan jatuh juga. Kita coba dilihat di pasar nego, apa ada pembelian atau penjualan. Pasar negonya tidak ada pembelian yang banyak, yang agak banyak. Tidak ada pembelian yang besar-besaran. Sebentar kita lihat secara dapat, kita lihat di harga negonya, pasar nego. Pasar itu ada 3, pasar nego, pasar reguler, sama pasar tunai. Kalau pasar nego itu harganya yang menentukan kita sendiri, kita cuma mau jual di harga berapa ya kita target di situ. Cuma ada penjualan dengan quality 60 ini, 60 di harga 583, 582. Kalau sih rekomendasi sini aja, antri aja di harga 4 ribuan kita antri. Kita cari safety aja soalnya mahal sahamnya. Jangan langsung buru-buru aku kepingin beli saham ini, kita langsung beli, kita nabung, kita pakai sistem nabung. Oke lah, kalau saham naik kita beli saham beli. Average-nya akan naik, mengikuti naik. Kalau aku rekomendasi kita beli di target sini, target di harga, kalau ini kan targetnya sekitar 4.600-an, target 4.600 ke bawah kita beli terus. Kalau sahamnya naik di harga 4.600 ke atas, jangan beli sahamnya, biarin, cari saham lain. Nah, tapi kan saham kita sudah naik. Nah, kita target selnya di harga berapa itu tergantung individu. Kalau gitu, kebanyakan yang main saham itu bisa beli, tapi gak bisa jual. Dalam artian apa, gimana? Targetnya itu tidak ada. Kebanyakan orang target itu cuma targetnya itu tidak ada. Dalam artian gini, aku beli saham sini ke bawah, tapi kelaknya itu targetnya jual gak ada. Dalam artian kalau naik sedikit sudah dijual, ntar naiknya tinggi terus dibiarin, ditinggal tidak dimonitor, ternyata sahamnya sudah naik banyak, down. Gitu kebanyakan gitu. Nah, untuk rekomendasi saham ASII, rekomendasi saya antri aja di harga 4 ribuan. Kalau rekomendasi di harga 4 ribuan, kita antri aja di harga 4.600 ke bawah, kemudian target beli jualnya itu di harga 9 ribuan. Nah, cari itu kita harus untung, jangan mau rugi lah, jangankan loss. Oke? Safety of money. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya YouTube Investasi Tabungan Channel di bawah ya. Thank you. Atau di samping bawah kanan. Bentar. Thank you.